Menjadi jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Grand Desain Pendidikan Karakter Musa menuju Indonesia Emas tahun 2045 di SDIT Al-Furqon, Palembang. Palembang Darussalam merupakan pusat perkembangan Islam di Sumatera Selatan yang merupakan bagian dari Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki corak serta keanekaragaman budaya, adat istiadat, serta bahasa yang digunakan. Hal tersebut merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia, namun bisa juga menjadi peluang kehancuran dan pertikaian di dalam bangsa. Oleh karena itu, peluang-peluang kecil yang dapat merongrong suatu bangsa harus disikapi secara bijak dan harus menjadi perhatian di dunia pendidikan. Pada tahun 2045, Indonesia diperkirakan akan mencapai bonus demografi. Oleh karena itu, dengan banyaknya penduduk Indonesia di usia produktif, maka dibutuhkan pendidikan yang berkarakter dalam rangka menyongsong Indonesia Emas pada tahun 2045, atau juga disebut dengan milestone 100 tahun Indonesia Merdeka. Pada tahun 2045, Indonesia diperkirakan akan mencapai bonus demografi. Oleh karena itu, dengan banyaknya penduduk Indonesia di usia produktif, maka dibutuhkan pendidikan yang berkarakter dalam menyongsong Indonesia Emas pada tahun 2045, atau juga disebut milestone 100 tahun Indonesia Merdeka. Terhitung sejak tahun 2015, kebiasaan penduduk Indonesia cenderung konsumtif. Hal tersebut dibuktikan dengan data sebanyak 45 juta jiwa penduduk Indonesia tergolong kepada kelas konsuming. Perkiraan pada tahun 2045 akan mengalami peningkatan mencapai 258 juta jiwa, atau sebanyak 80% penduduk Indonesia tergolong konsumtif, dikarenakan Indonesia menjadi negara domestik dan negara pasar bebas. Selain itu, sistem administrasi dan birokrasi yang terjadi pada saat ini sudah tersentralisasi menggunakan elektronik. Hal tersebut didasarkan pada perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih. Bahkan di awal tahun 2020 sudah memasuki fase industri 4.0. Pada fase tersebut, pertukaran data serta sistem transaksi lebih mudah dan efisien dengan menggunakan jaringan internet dan alat komunikasi. Untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut, serta persaingan pasar yang sangat ketat, dan ditambah lagi dengan kemajuan teknologi yang tak terbendung, maka anak-anak generasi bangsa harus dipersiapkan dan dibina baik secara pengetahuan, mental, serta karakter kebangsaan yang kokoh, sehingga generasi yang akan hadir adalah generasi-generasi yang berkualitas, yang memiliki pemikiran yang cemerlang, kreativitas yang tinggi, fisik yang tangguh, serta memiliki kepribadian yang unggul. Di dalam sejarah telah dituliskan bahwa setiap periode akan menghasilkan pemuda-pemuda yang tangguh yang berkualitas, unggul secara kepribadian, cerdas secara akal pikiran, dan total dengan sikap kepemudaannya. Sehingga setiap sejarah atau kejadian di muka bumi ini berulang terus-menerus, yang menjadikan sejarah tersebut menjadi pelajaran atau menjadi jawaban atas kejadian di masa-masa yang akan datang. Pendidikan ala Rasulullah SAW telah mencatatkan sejarahnya bahwa merupakan pendidikan yang luar biasa bermutu dan berkualitas, dengan indikator capaian menghasilkan para sahabat-sahabat yang berkualitas dari berbagai sektor bidang. Tidak hanya menghasilkan diplomat ulum, pakar ekonomi, seorang ahli militer, tapi juga menghasilkan generasi-generasi robbani yang religius, berkarakter unggul, sehingga Islam berada pada puncak kejayaannya. Di antara para sahabat Rasulullah SAW ada beberapa sahabat yang berusia muda,
namun memberikan peranan penting dalam kemajuan Islam, yaitu Mus'ab bin Umair. Merupakan sosok pemuda yang tampan, gagah, serta memiliki akhlak yang baik, sehingga ditunjuk oleh Rasulullah untuk menjadi duta pertama umat Islam. Atas keberhasilannya, ketika Rasulullah SAW masuk ke Madinah, telah disambut oleh umat Islam secara berbondong-bondong sebagai tolak ukur keberhasilan Mus'ab bin Umair sebagai duta atau utusan Rasulullah SAW. Usama bin Zaid. Usama bin Zaid merupakan panglima perang terakhir dan termuda yang diangkat oleh Rasulullah SAW. Pada usia 18 tahun, mampu memimpin kaum tua seperti sahabat-sahabat Rasul yang lainnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Setelah masa Ashabul Awwalun yang pendidikannya langsung dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang menghasilkan output yang berkualitas secara pemikiran dan akhlak, kemudian Islam menuju masa kekhalifaannya. Di masa kekhalifaan lahir juga sosok pemuda-pemuda yang berkualitas, cerdas secara pemikiran, gagah secara fisik, serta unggul secara akhlak. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz di usia yang sangat muda, 33 tahun, dan dalam waktu kurun 2,5 tahun mampu memimpin umat Islam sebagai seorang khalifah, sehingga pada saat itu Islam berada di puncak kemapanan dan kesejahteraannya. Bahkan pada saat itu susah sekali untuk mencari orang-orang yang mau dan berhak menerima zakat. Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih pada usia 21 tahun dapat menaklukkan benteng Konstantinopel yang sangat sulit untuk ditembus dari generasi ke generasi. Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, menguasai ilmu militer, ilmu pengetahuan, serta menguasai berbagai bidang bahasa. Melalui pendekatan dan pendidikan yang istimror yang dilakukan oleh seorang guru, dapat menghasilkan seorang pemuda yang dapat menaklukkan Konstantinopel. Berdasarkan gambaran tersebut, terdapat beberapa karakteristik unggul di dalam diri Mus'ab bin Umair, Usama bin Zaid, Umar bin Abdul Aziz, serta Muhammad Al-Fatih yang disingkat dengan Musa, yaitu memiliki kepribadian yang religius, sederhana, cerdas, memiliki wawasan yang luas, serta optimalisasi di dalam setiap melakukan pekerjaan. Walaupun usia mereka relatif masih muda, tetapi sudah memberikan peranan yang penting di berbagai sektor dan bidang. Oleh karena itu, SDIT Al-Furqon Palembang yang merupakan bagian dari jaringan sekolah Islam terpadu juga ikut mendesain pendidikan yang mempersiapkan generasi emas di tahun 2045 dengan berbagai program dan terobosan terbaru yang berorientasi pada penguatan karakter, skill, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan rancangan program unggulan sebagai berikut. Jiwa Entrepreneur terdiri dari program Got Talent, program Entrepreneur Days, literasi produksi, pekan tematik, Cooking Day. Jiwa Leadership atau kepemimpinan terdiri dari program Paskibraka, program pembentukan duta ibadah, duta bahasa, dan duta lingkungan, program outbound siswa dan guru, program karakter camp atau perjusa, program life skill renang dan panah, program polisi keamanan dan kebersihan sekolah. Kecerdasan terdiri dari kecerdasan intelektual dengan mengadakan program pembinaan olimpiade, percobaan sains, gerakan literasi sekolah,
Hari Berbahasa Asing, BK Go to Class, NSC, kunjungan edukatif, kecerdasan spiritual, terdiri dari program Pekan Penanaman Adab, program Muhasabah dan Keputrian, program Tahfiz Takhasus Istimrori, program Tausiah Ba'da Zuhur, program Murojaah Hafalan Qobla Zuhur, program Bina Pribadi Islami, program Manasik Haji dan Pembelajaran Kurban, program Umroh Bersama Guru, program Kenceleng Jumat Barokah, program Everyday with Al-Quran. Membangun kecerdasan emosional dengan mengadakan program renang, program Sekolah Ramah Anak, program Kamis Bersih, program Kakak Asuh. Pendidikan teknologi digital dengan membuat 27 kelas virtual, gerakan literasi online dan offline, laporan hasil kerja siswa digital, e-rapor, pembelajaran berbasis e-learning, podcast dan studio mini, pemanfaatan ruang sumber belajar, pembuatan media pembelajaran berbasis ICT, pelatihan guru dan siswa digital, tryout online. Demikianlah pendidikan karakter Musa menuju generasi emas tahun 2045 SD IT Al-Furqon Palembang sebagai Grand Design Pendidikan Indonesia Emas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.